Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Sabasek Indonesia. Ya, di video kali ini saya akan membuat sebuah video tutorial terkait pembahasan terkhusus untuk salah satu lab yang populer teman-teman ya, dari Web Security Academy, yaitu dari Portsiger ya teman-teman ya. Kalau teman-teman sudah coba pernah menginstal Brute, mungkin teman-teman tahu ya Portsiger. Sebelumnya mungkin pernah saya jelaskan juga ya pengenalan terkait apa itu Brute ya, apa itu juga terkait dari Portsiger. Nah, jadi kalau teman-teman coba kunjungi ya di webnya itu, nah itu ada seperti ini teman-teman ya. Kalau teman-teman pergi ke Portsiger itu ada di akademinya. Nah, jadi di sini teman-teman bisa nih mencoba beberapa lab-lab yang mungkin bisa teman-teman cobakan untuk berlatih terkait untuk pentest web ya teman-teman ya. Nah, jadi nanti saya rencananya ke depan itu akan membahas terkait tidak hanya fokus ke pengenalan tools atau terkait fokus ke pentest mobile atau infra gitu ya. Mungkin nanti kita akan mencoba skenario yang ada di Web Security Academy ini teman-teman ya. Mungkin kebanyakan para di community banyak berpatokan ke lab yang akademi yang ada di Portsiger nih. Nah, untuk pembahasan pertama ini saya akan bertahap menjelaskan per video itu per lab ya teman-teman ya. Nanti teman-teman paralel bisa cek video saya untuk mengikuti terkait dari penjelasan dari masing-masing lab yang saya kerjakan gitu teman-teman ya. Nah, di sini untuk pembahasan pertama kita akan membahas terkait dari lab dari Web Security Academy ya, yaitu SQL Injection Vulnerability in Where Clause Allowing Retrieval of Hidden Data ya teman-teman ya. Nah, di sini nanti terkait dari link labnya bisa saya sertakan di description ya teman-teman ya. Andai kata misalnya teman-teman belum bisa mengakses ke labnya ini, teman-teman coba daftar dulu ya menggunakan email Gmail gitu. Andai kata sudah terdaftar, baru teman-teman bisa mencoba akses labnya ini ya. Ini kebetulan untuk labnya semua itu gratis ya teman-teman ya. Teman-teman bisa coba dan dipelajari gitu ya. Sebenarnya pada dasarnya kalau teman-teman sudah menguasai semua lab yang ada di Web Security Academy ini, teman-teman bisa praktek langsung sih di secara nyata real case-nya itu pentest web ya. Seperti itu sih teman-teman. Nah, kita untuk video kali ini saya akan coba membahas terkait fokus ke SQL injection ya. Kerentanan SQL injection di mana clause allowing retrieval of hidden data gitu. Nah, di sini kita pertama bahas dulu nih SQL injection itu apa sih sebenarnya. Nah, kalau kita cek di sini ya terkait pembahasan dari Web Security Academy ya. Nah, di mana di sini SQL injection adalah salah satu kerentanan yang memungkinkan seorang penyerang untuk mengambil sebuah isi dari database ya, query database dari aplikasi tersebut gitu. Nah, jadi kan kalau teman-teman pernah dengar ya SQL itu kan semacam kayak perintah query ya, query language ya. Dimana salah satunya seperti kayak teman-teman pernah dengar nggak sih kayak MySQL ya, itu kan salah satu dia menggunakan database MySQL menggunakan perintah bahasa pemrograman SQL ya, SQL query ya. Nah, itu biasanya dengan memanfaatkan kerentanan dari SQL injection tersebut, kita ataupun seorang penyerang itu bisa mendapatkan informasi ataupun mendapatkan isi dari database dari web server tersebut gitu teman-teman. Jadi boleh dikatakan SQL injection ini sangat berbahaya ya teman-teman ya, kalau anda kata misalnya teman-teman bisa mendapatkan kerentanan SQL injection itu sendiri gitu. Nah, apa sih impact dari SQL injection tersebut? Nah, pertama itu contohnya kita bisa mendapatkan password ya teman-teman ya. Mungkin andai kata misalnya ini teman-teman udah bisa mendapatkan kerentanan sebuah SQL injection gitu ya. Nah, biasanya sih passwordnya itu udah di hash sih teman-teman ya, udah di hash gitu ya. Tetapi walaupun misalnya passwordnya sudah di hash yang dikatakan kerentanan SQL, tetap itu sudah kerentanan yang high ya teman-teman ya. Ataupun dengan kita menemukan sebuah kerentanan SQL, kita bisa mendapatkan beberapa informasi seperti kayak details dari kartu kredit ya, kartu kredit target dari isi dari web server tersebut, dan juga beberapa isi dari informasi personal dari masing-masing kartu kredit itu, mungkin seperti itu ya. Nah, jadi
beberapa contoh ya, nanti kita akan membahas secara bertahap ya teman-teman ya, terkait dari metode ataupun skenario dari kerentanan tersebut. Nah, kali ini kita akan mencoba nih salah satu lab ya, lab retrieve hidden data. Nah jadi kalau dari lab ini ya, lab ini sudah mendapatkan sebuah kerentanan SQLi ini teman-teman. Nah, dimana kerentanan tersebut ada di di produk kategori filter ya. Nah, nanti kita akan coba bahas bareng ya. Yang dimana di produk kategori itu query-nya seperti ini teman-teman. Kan kalau misalnya nih teman-teman belajar SQL ya. Nah, ini kan select bintang ya. Select bintang ini berarti kita men-select semua perintah tables yang ada situ ya teman-teman ya. Dimana tablesnya itu berisikan dari produk ya. Produk from tablenya produk table. Nah, dimana dimana kategorinya apa tuh? Kategorinya itu nanti kan isinya ada semacam kayak gift atau nanti kategorinya banyak ya. Nanti kita bisa cek di labnya gitu ya. Nah, untuk solve lab ini kita harus melakukan serangan SQLi gitu ya, untuk menampilkan atau unreleased produk gitu ya. Nah, kita coba akses labnya teman-teman. Ini teman-teman bisa langsung klik atau di klik kanan ya. Ini open link, ini tab. Oh ya, by the way, saya sudah buka juga ya Bloopsheet community-nya. Jadi teman-teman sebelum mencoba akses labnya ya, pastikan teman-teman sudah connect ya ke Bloopsheet Community Edition ya di sini ya. Ini kebetulan saya sudah connect ya teman-teman ya. Nah, nanti yang sebelumnya kan saya sudah jelaskan ya pakai Foxy Proxy ya. Teman-teman bisa gunakan Foxy Proxy, lalu pastikan sudah terkoneksi dengan portnya teman-teman ya, biar lebih mudah gitu. Nah, Bloopsheet sini ya. Ada kata sebelumnya disable, nah teman-teman tinggal diklik aja di enable kan ya. Nah, biasanya sih ya teman-teman ya, kalau SQLi itu biasanya sih itu kita perlu cek nih, mention kayak perintah-perintah kayak ada parameter gitu ya. Parameter itu seperti kayak ada tanda sama dengan gitu ya. Nah, ini contoh ada parameter. Nah, ini kalau ada di Bloopsheet ya, dia bakal mention seperti kayak params ini teman-teman. Nah, ini boleh dicoba gitu sih. Nah, gitu. Contoh kayak kalau ini kan ini kan targetnya ya, hostnya ya, ini kan nggak ada ya. Nah, kita coba cari ya kayak parameter kayak sama dengan. Nah, itu yang perlu dicek sih sebenarnya gitu. Perlu teman-teman bisa cek gitu. Nah, sini kita coba akses ya satu teman-teman ya. Contoh kayak view details gitu ya. Nah, ini bisa dicek nih kerentanan ini apakah ada atau enggak gitu kan. Nah, kebetulan ya kalau misalnya nih kita baca di sini, ini terimpactnya tuh ada di kategori teman-teman ya. Select a kategori gitu. Nah, kategori itu di mana sih ya kan? Nah, ini kan view details dari masing-masing produknya ya. Kategori itu mana? Yang ini teman-teman. Kategori itu ada kategori aksesoris, ada kategori clothing, shoes, and accessories gitu, ada corporate gift, ada lifestyle gitu. Nah, teman-teman boleh pilih salah satu ya. Ini kebetulan saya contoh ngambil yang lifestyle misalnya, kita klik misalnya ya teman-teman ya. Nah, di sini kalau kita cek ya mungkin nggak ada apa-apa ya yang teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman cek di atas itu ada kayak semacam kayak parameter sama dengan di sini teman-teman ya, sama dengan lifestyle gitu. Nah di sinilah yang akan kita coba ya teman-teman ya, coba untuk melakukan SQLi teman-teman ya. Nah, kalau di SQLi teman-teman ya, ini coba saya jelaskan di sini ya. Ini saya coba copy ya, biar teman-teman jelas gitu. Lalu di sini saya coba buka Notepad gitu ya. Sebentar, saya coba buka Notepad. Nah, sebentar ya teman-teman ya. Oke, ini Notepad ya. Ini saya coba paste ya teman-teman ya. Nah, kalau di sini kan select bintang from product, dimana kategorinya itu gift ya teman-teman ya. Nah, di sini karena kategori yang kita pilih ada lifestyle, otomatis kita coba nih pindah ini lifestyle kan. Nah, di sini adalah tampilannya kalau tampilan yang ada di backend ya, yang ada di database-nya gitu teman-teman, di belakang ya ibaratnya. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya kita melakukan percobaan serangan SQLi ya teman-teman ya. Ini saya coba copy ya. Kalau real case-nya seperti ini teman-teman ya. Kalau request dari si parameter webnya ini gitu. Nah, tapi apa yang terjadi kalau misalnya kita melakukan serangan SQLi teman-teman ya.
Nah ini kan lifestyle ya. Nah kita bisa mencoba kayak parameter semacam kayak parameter string teman-teman gitu. Nah parameter string itu seperti apa ya gitu kan, kita coba kayak semacam menimbulkan kayak error misalnya, kayak tanda kutip gitu teman ya, tanda kutip seperti ini ya, kita coba ya. Oke, internal server error ya, karena kenapa error? Karena ini nggak ada lagi penutupnya gitu teman-teman. Nah jadi error dia, nggak kebaca gitu teman-teman. Nah supaya dia nggak error gitu ya, ini kan ibaratnya kan kutip yang ini ya, kutipnya ini kan buat untuk yang kutipnya si kategori si lifestyle nih teman-teman, kan ada kutip lagi nih ya kan. Nah di sini yang bakalan kita masukkan semacam kayak perintah query SQL itu teman-teman, contoh kayak perintah or atau n ya gitu. Teman-teman pernah dengar gak sih kayak perintah query SQL n atau or ya? N itu ya bahasa Indonesianya dan gitu teman ya, or itu atau ya. Jadi kalau saya jelaskan sedikit, andai kata misalnya nih teman-teman mencoba menggunakan perintah or, otomatis andai kata nih teman-teman ingin melakukan SQL dengan perintah or, otomatis andai kata nih kondisinya salah satunya bernilai true, misalnya salah satunya bernilai true ya kan, ini kan soalnya or ya, ya berarti lulus gitu, lulus dan bisa requestnya dilanjutkan gitu teman-teman. Andai kata nih misalnya teman-teman memasukkan perintah n gitu ya, nah misalnya kita masukkan nih perintah n gitu, nah otomatis kalau n, kondisi yang dua yang ada di sini dengan yang di belakang itu harus true gitu, harus sama-sama bernilai true. Andai kata ini misalnya bernilai true dan ini false, itu request tersebut tidak bisa dilanjutkan teman-teman, karena di sini fungsinya n gitu. Nah supaya request salah satunya itu bernilai true gitu ya, tanpa harus memenuhi salah satunya itu harus true gitu teman-teman ya, kita cukup satu aja gitu supaya bisa kebebas ya teman-teman ya. Nah kita bisa menggunakan fungsi namanya or gitu ya teman-teman ya di sini ya, fungsi or di sini. Nah lalu kita bisa menambahkan parameter seperti fungsi logika ya teman-teman ya, satu sama dengan satu ya, satu sama dengan satu ya, satu sama dengan satu gitu. Nah satu sama dengan satu ya. Nah jadi logikanya seperti ini teman-teman. Andai kata misalnya nih nilai lifestyle ataupun nilai dari satu sama dengan satu, nah ini kan satu kan benar ya, satu sama dengan satu ya pasti benar ya. Nah jadi andai kata misalnya ini salah dan ini benar, ya selalu benar gitu teman-teman ya kan. Kecuali misalnya nih andai kata ini misalnya requestnya salah gitu ya teman-teman ya. Nah ini andai kata misalnya requestnya salah dan ini bernilai true gitu ya, tetap nilainya true dan bisa dilanjutkan gitu teman-teman. Nah supaya yang request yang di belakang ini tidak dilanjutkan, kita bisa menambahkan perintah yang namanya minus ya, min ya. Nah fungsi min di sini itu tuh adalah kalau di SQL query itu teman-teman ya, ini perintah untuk komentar gitu ya teman-teman ya. Jadi andai kata misalnya ini teman-teman menambahkan min di belakang, itu request yang di belakang ini itu tuh menjadi komentar gitu teman-teman ya kalau di SQL query ya. Jadi yang dilihat dari sisi si web tersebut ya, yang dari sisi di backend server itu yang dibaca yang ini gitu teman-teman, dikarenakan yang di belakang ini udah jadi komen seperti itu kayak gitu. Nah kalau misalnya kalau di URL ya, di URL itu ada namanya URL encode ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita masukkan ya di perintahnya secara langsung ya, kita bisa menambahkan perintah seperti ini teman-teman, plus ya, plus itu spasi ya kalau di URL encode. Jadi kita translatekan bahasanya itu seperti ini ya, plus or gitu ya, plus 1 sama dengan 1 minus ya. Nah seperti ini URL encode ya teman-teman ya. Kalau di URL encode ini jadi spasi gitu ya ibaratnya ya gitu, jangan teman-teman copy seperti ini gitu ya. Nah seperti itu sih teman-teman. Jadi nanti kalau di URL-nya, kalau di SQL query seperti ini ya, kan tadi udah saya jelaskan ya perintah ini seperti apa, kenapa harus or ya, nah, dan kenapa harus ada perintah kutip di sini ya, seperti itu ya. Nah jadi seperti ini nih, lifestyle kutip ya, supaya penutup yang ini teman-teman ya kan. Nah plus spasi or atau plus lagi spasi 1 sama dengan 1 ya kan, ini komen. Jadi request yang di belakangnya ini supaya tidak
dicek lagi gitu supaya jadi komen gitu. Nah, jadi kalau kita lanjutkan, kita enter. Nah, solve ya teman-teman ya. Nah, jadi sebenarnya sih kalau untuk ini sih sebenarnya basic ya teman-teman ya, basic dari SQL injection ya. Jadi terkait untuk lab kali ini seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita sudah belajar terkait apa ya, basicnya sih ya. Ini lebih ke basic sih kalau teman-teman lihat ya, perintah SQL query itu seperti apa, dan juga kenapa sih banyak tuh kan teman-teman kayak masukin payload tuh kayak or apa sih sebenarnya kan, kok tinggal masukin payload aja kan. Nah, kita di sini lebih ke manual SQL injection ya teman-teman ya. Sebenarnya sih teman-teman bisa tuh menggunakan kayak SQL map gitu ya mungkin ya. Tapi di sini kembali lagi ya teman-teman ya, walaupun teman-teman bisa menggunakan automate tools gitu ya, tetapi teman-teman harus memahami ya dari manual pentest SQL itu seperti apa gitu teman-teman ya, agar teman-teman paham juga gitu. Dan ada kata misalnya teman-teman ketemu sama klien atau user, teman-teman pandai juga gitu ngejelasin ke usernya itu seperti apa gitu, kenapa harus ada perintah or, kenapa harus ada perintah min seperti itu, kayak gitu sih teman-teman ya. Ya, oke ya, mungkin untuk video kali ini saya rasa sudah cukup ya teman-teman ya. Mungkin kedepannya saya juga akan membahas lebih dalam lagi ya, membahas lebih banyak lagi terkait lab yang ada di Web Security Academy ya. Nanti saya akan membuat semacam kayak playlist tertentu ya di YouTube saya ya. Ya mungkin untuk video kali ini saya rasa sudah cukup ya teman-teman ya. Terima kasih sudah berkunjung dan menonton video saya ya teman-teman ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe teman-teman ya, untuk tidak ketinggalan video update terbaru dari channel Cybersec Indonesia. Oke, terima kasih.